Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erda Ayu Tripuspita, Prodi Tadris IPS UIN FAS Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Pembangunan. Di sini saya akan membahas atau mengangkat tema pembangunan politik bagi pemilih pemula. Dan yang akan kita bahas pertama yaitu makna pembangunan dan makna pembangunan politik. Pembangunan merujuk pada proses perubahan positif dan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Sedangkan pembangunan politik khususnya berkaitan dengan pembentukan, penguatan, dan efektivitas lembaga-lembaga politik serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selanjutnya poin kedua, siapa sih yang disebut pemilih pemula? Nah, pemilih pemula mengacu pada individu yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilu. Mereka biasanya termasuk dalam kelompok usia yang baru mencapai usia pemilih, sesuai dengan persyaratan hukum setempat. Pada poin ketiga kita akan bahas bagaimana pemilu 2024 dan siapa saja sih yang akan kita pilih. Nah,
Proses pemilu melibatkan partisipasi warga negara untuk memberikan suara mereka pada kandidat atau partai politik yang dianggap paling sesuai dengan pandangan mereka. Pemilu adalah salah satu elemen pokok dalam sistem demokrasi, memungkinkan rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Hasil pemilu menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau anggota parlemen, dan ini berdampak besar pada perjalanan kebijakan dan tata kelola negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun kontestan yang akan dipilih pada Rabu 14 Februari 2024 nanti, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Saudara, untuk mengetahui pemahaman pemilih pemula pada 2024 nanti, mari simak wawancara berikut. Assalamualaikum Kak, permisi boleh kita wawancara? Sebelumnya nama Kakak siapa ya? Saya Linda. Umur Kak? Umur 21. Sebelumnya Kakak sudah terdaftar di pemilu? Sudah. Untuk kontestan apa saja yang akan dipilih nanti Kakak sudah tahu? Presiden dan wakilnya, DPD, DPR, serta DPRD untuk provinsi dan kabupaten. Untuk apa nih? Yang maju waktu presiden nanti Kakak sudah tahu? Sudah. Anies Baswedan serta Muhaimin. Kemudian yang kedua itu Prabowo dan Gibran. Dan yang ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud. Terus tanggapan Kakak nih untuk yang pemilih pemula yang melakukan golput itu gimana Kak? Mungkin rata-rata orang yang golput itu merupakan salah satu protes atau ketidakpuasan atas pilihan yang tersedia. Kalau tanggapan Kakak untuk caleg yang membeli suara itu gimana? Pembelian suara itu sama saja dengan merusak demokrasi, guys. Jadi artinya dia itu enggak mengikuti peraturan dalam pemilu untuk maju dan ikut. Berarti berdampak negatif. Iya. Untuk sekali lagi nih Kak, yang terakhir, tanggapan Kakak mengenai caleg yang akan mengambil simpati rakyat itu gimana? Bisa mungkin menyampaikan visi dan misinya untuk meyakinkan rakyat atau memberikan bukti untuk kedepannya yang memungkinkan rakyat itu sendiri. Oke, baik, terima kasih ya Kak sudah mau diwawancara. Saudara, demikian gambaran pemahaman pemilih pemula tentang pemilu 2024. Mari memilih dengan cermat dan cerdas, mari kita sukseskan pemilu 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.